Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Ya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Ya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya? Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu? Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi. Sampai saya juga masuk di KSP, kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami. Jadi begini, saya sebelum membahas ini saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Itu kalau kita mau melihat. Jadi kami jadi bimbang ya selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu tidak jelas. Untuk ke Pasar Pramukanya Pak, yang menyebutkan Pak Wid ini perlu diklarifikasi karena jangan sampai jadi fitnah. Setelah tim Solo itu masuk Jakarta, kan dia ketemu nih sama kawan-kawan Jakarta. Nah, kawan-kawan Jakarta itu yang membantu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ini 2012 kurang lebih ya? Ya, udah masuk situ. Nah, disitulah muncul nama-nama dari DKI itu, kawan-kawan DKI. Di antara Pak Widodo? Ya, Pak Widodo dari sana. Dari Solo. Setelah di Jakarta, apa yang dilakukan tadi ketemu teman-teman Jakarta? Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Dan apa itu? Belum tahu. Itulah dijelaskan oleh Denny Iskandar. Seharusnya sebenarnya bagusnya Denny Iskandar yang maju di sini. Kita coba undang tapi belum kesempatan. Supaya ini semua terungkap. Ya. Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya.
Teman-teman, selamat datang di channel ini teman-teman. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan ataupun sidang kasus ijazah palsu si Joko Widodo. Teman-teman, sesuai dengan cuplikan video tersebut, di sini kita lanjutkan, dan namun di sini dulu kita lihat bagaimana komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini disampaikan saat ini rakyat Indonesia sedang menyaksikan drama dari seseorang yang berusaha mempertahankan kebohongannya hingga berakhir. Nah, kemudian di sini teman-teman dilanjutkan 10 tahun negara yang kaya raya dipimpin orang yang berijazah aspal. Akhirnya rakyatnya miskin, orang bergelar tinggi juga ditipu karena tolol. Jadi, buat malu negara Kesatuan Republik Indonesia, penipu jadi presiden lagi cukup 10 tahun. Lalu jadi pengalaman terburuk sejak NKRI berdiri. Nah, Jokowi penipu terbaik NKRI, Ogas lanjutkan. Kemudian negara tiba oleh terpiu PKI 10 tahun memimpin negara. Jadi segeralah hukum seadil-adilnya perusak agama, perusak NKRI tercinta ini. Jadi berilah hukum yang setimpal pada penguasa yang tidak amanah. Kemudian di sini teman-teman, 10 tahun hasil sumber daya alam dinikmati rezim Jokowi, Indonesia ditipu oleh ijazah palsu. Jadi sudah menjadi rahasia umum, hukum dan undang-undang di negara ini akan tunduk pada uang. Jadi ada fulus semua mulus, apalagi di era Mulyono. Kemudian di sini teman-teman, selagi hukum buatan manusia alias hasil pemikiran manusia atau berdasarkan filsafat, maka selama ini hukum tidak akan adil, kecuali hukum Allah pasti keadilan akan terwujud. Jadi rakyat sangat merindukan kejujuran dan keadilan, khususnya bagi para penegak hukum. Jadi kalau semua pengadilan sudah tidak ada yang bisa menegakkan kebenaran, hanya pengadilan rakyatlah solusinya. Kemudian di sini dilanjutkan teman-teman, undang-undang hukum negara kita sekarang adalah undang-undang PKI yang direkayasa dan dimanipulasi ataupun dimanfaatkan, mana mungkin mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tetap waspada, lampu merah. Kemudian Firaun itu sombong dan menipu rakyatnya sampai mati. Nah, itulah yang dicontoh oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Begitupun juga dengan termul-termul ataupun pembelanya. Semoga pejabat yang suka berbohong mati seperti Firaun. Semuanya jangan rakyat yang ikut membawa kebenaran dan keadilan di negeri Indonesia tercinta ini yang jadi korban, amin. Ya. Kemudian di sini dilanjut teman-teman. Ini hakim pihak kemana? Kalau pihak ke Jokowi, habislah negara ini. Kemudian semoga hakim kamu memutuskan dengan adil, jangan berat sebelah tentang ijazah Jokowi ini. Kemudian di sini teman-teman, Indonesia kan sudah tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sudah tidak digunakan lagi IMK, bebas untuk mengubah segalanya. Kemudian di sini dilanjutkan teman-teman, kalau sudah begitu, era Jokowi sudah menjauh dari kepastian hukum, sebaiknya reformasi ulang, pemilu ulang ataupun pemilihan umum ulang. Kemudian di sini turunan PKI telah merusak, memporak-pondakan negara sampai hilir. Ya, hari seluruh rakyat yang berotak waras dan cerdas bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan revolusi total melawan mereka dengan tulus demi anak cucu kita nantinya. Kemudian di sini teman-teman, ijazah Jokowi harus terus diusut, diadili untuk rusak bangsa negara yang pasang badan Polda dan lain-lain harus diusut, diadili. MK ingin SMP membela usut ijazah anak King. Kemudian parah sampai undang-undang diganti sesuai keinginan mafia yang gak punya ijazah, hancur sudah negara ini, hukum diobrak-abrik sesuai keperluan nepotisme. Jadi kenapa hukum mau adil kalau bisa diatur-atur penguasa rakyat jadi korbannya sendiri? Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman. Saya sebagai masyarakat memohon para hakim, takutlah Tuhanmu daripada orang-orang yang bermain hukum, itulah hati nurani yang lebih baik. Jadi yang dibilang Cacat itu, kalau mulutmu memberi keputusan yang salah, berpihak pada yang salah demi uang dan jabatan, cacat hati nuranimu tak layak disebut yang mulia, tapi jauh lebih layak dipanggil sang pendusta. Nah,
Kemudian diteruskan di sini teman-teman disampaikan bahwasanya sudah nyata bahwasanya PKI itu beranak dalam kubur, sungguh berbahaya sekali, sungguh sangat miris yang terjadi saat ini rezim Jokowi yang sudah menduduki dan menguasai dan setiap birokrasi, itulah PKI beranak dalam kubur, sungguh sangat mengerikan bagi NKRI, jadi tetap waspada. Kemudian di sini teman-teman, segera adili PKI Jokowi jika perlu hukuman mati karena sudah membuat rakyat sengsara dan hanya memperkaya diri sendiri. Jadi, jelas tuntutan Bonatua Silahi diterima dan diminta diperbaiki bekas berdampak baik kepada Roy Suryo CS dan bisa bebas dari tuntutan karena tidak melanggar undang-undang pidana dan undang-undang ITE. Jadi undang-undang kok seenaknya lidah dan bibir setiap tahun ada perubahan. Apakah perubahan itu sesuai dengan Pancasila? Kalau tidak sesuai dengan ayat Pancasila, tangkap dan hukum mati yang membuat undang-undang yang gak waras itu. Kemudian di sini teman-teman, yang bohong bangga ya. Yang dibohongi kok malu. Biasanya orang bodoh yang ditipu Jokowi kebalik ya. Jenderal Profesor Rektor PTN Bonafit Manggut II dibohongi oleh orang goblok yang berkuasa. Nah, tentang Jokowi sudah banyak diketahui oleh orang-orang jujur. Sekarang kita harus hati-hati sebab PKI gaya baru sudah banyak di NKRI. Jadi kalau Kapolri diganti, maka langsung masalah ijazah selesai ini. Jelas kepolisiannya terus menutupi kejahatan Joko Widodo. Jadi selama hukum Indonesia pakai hukum kafir alias hukum Belanda, hukum Konoha tidak akan bisa jurdil. Jadi selesaikan ijazah Jokowi dan keluarganya biar ke depan tidak mencalonkan lagi. Jadi buat Bapak Hakim yang jujur amanah dalam menjalankan tugas dengan adil, yang seadil-adilnya. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik, selalu hidup bahagia selama dunia akhirat, dan buat siapapun dizolim terhadap rakyatnya, terhadap ulama secepatnya mendapat laknat dari Allah. Kemudian di sini teman-teman, gara-gara makhluk yang namanya Jokowi, negara jadi heboh. Kenapa aparat dan negara kalah oleh seorang Jokowi? Ini benar-benar mengherankan. Nah, kemudian diteruskan di sini teman-teman. Seyogyanya hal ini menjadi perhatian seluruh partai maupun organisasi lainnya saat mengusung kadernya untuk menjadi pejabat publik. Jadi Indonesia istilah politik adalah arti dari kebohongan yang harus terus untuk dihubungkan. Jadi kira-kira apakah hakim berani untuk memutuskan Pak Hakim bersalah dan anaknya itu aja ya. Jadi kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman. Harapan yang jelas akan terjadinya perbaikan stabilitas sosial politik ke depan. Semoga Indonesia ke depan jauh lebih baik ataupun maju lebih selangkah daripada yang sekarang ini. Nah, mantap buat para hakim-hakim, jaksa-jaksa, MK, jujur dan bertanggung jawab itu lebih baik, moral dan akhlak mulia. Semoga Allah SWT tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat ya. Kemudian di sini teman-teman, benar-benar memalukan Jokowi. Kalau memang asli, kenapa harus bertele-tele ya? Rakyat kecil bersuara tentang Budi Ari. Kalau Budi Ari diberi kartu anggota pendukung Pak Prabowo, harus pikir 500 kali. Jangan sampai nasib satu keluar 1000 kali. Jadi calon pejabat publik satu wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang telah disahkan serta umur harus sesuai dengan persyaratannya. Jadi teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan dimanapun Anda berada, silakan kasih komentar Anda di kolom komentar ataupun tanggapan Anda. NKRI harga mati.